Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hati memainkan peran utama yang paling penting sebagai faktor untuk pertumbuhan iman itu terjadi di dalam hidup seorang percaya. Karena dari dalam hatilah maka muncul hal-hal yang baik dan bisa juga hal-hal yang buruk. Dari hati yang baik keluar hal yang baik, dan dari hati yang buruk akan keluar hal yang buruk. Karena itu perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup seseorang agar ia bertumbuh dalam iman bermula dari hati. Tuhan menata dan mengubahkan hati seseorang agar menjadi siap ditanami. Bahkan dari hati itulah muncul karakter-karakter hidup yang makin menyerupai Tuhan dan menjadi berkat bagi umat Tuhan yang lainnya. Sejauh kita mempelajari tentang karakteristik hati yang dimiliki oleh setiap orang yang berbeda-beda di dalam rangkaian seri pertumbuhan iman ini, maka kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan hati yang baru kepada setiap kita. Hati pribadi yang penuh dengan dosa itu keras, mudah menyangkali, begitu pula dangkal, penuh khawatir, mudah terjerat dan akhirnya tersesat di dalam jalan yang salah. Karena itu Tuhan bisa memakai berbagai macam cara sebagai cangkul penggembur hati. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan bersama-sama belajar dari Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Masih dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kedua ungkapan ini di dalam kitab Yehezkiel, baik pasal 11 maupun pasal 36, adalah cuplikan dari pesan tentang rancangan pembaruan untuk umat Tuhan. Yang berarti itu juga berlaku buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ada karya pembaruan yang Tuhan sedang kerjakan, supaya pertumbuhan iman kita menjadi makin intensif dan makin terus-menerus menghasilkan buah-buah iman yang menjadi berkat buat banyak orang. Dan janji Tuhan jelas di dalam surat Yehezkiel ini, bahwa Dia akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin setiap orang percaya itu. Namun hal itu tidak terjadi secara otomatis. Cara Tuhan memberikan hati yang baru tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tanpa cara Tuhan untuk membentuk dan mengubah hati yang keras, hati yang lama itu menjadi diperbaharui, menjadi hati yang seperti Tuhan mau. Karena itu 2 kali pula dikatakan di dalam Yehezkiel 11 dan 36 bahwa Tuhan akan menjauhkan dari hidup kita hati yang keras.
Dan inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal kehancuran dan kemandekan pertumbuhan iman seorang percaya, yaitu kekerasan hati. Dari kekerasan hati pula lah bukan yang kita ketahui menjadi akar penyebab perceraian antar manusia. Bukan saja semata suami dan istri, tetapi konflik dan perpisahan terjadi karena kekerasan hati. Begitu pula dari kekerasan hati itu akan muncul begitu banyak hal-hal yang destruktif, menghancurkan. Hati yang keras adalah hati yang selalu memberontak, hati yang seringkali menyakiti hati orang lain, hati yang justru dari hati yang keras keluar kata-kata yang keras, bukan tegas, tapi kata-kata keras yang melukai dan bahkan seperti batu yang menghantam orang menjadi sakit hati dan terluka. Karena itu Tuhan mau beri hati yang baru. Martin Luther pernah mengatakan bahwa di tangan Tuhan segala kesusahan dan kehidupan itu yang penuh dengan beban berat dan penderitaan dipakai oleh Tuhan menjadi alat cangkul untuk menggemburkan hati manusia yang keras. Dan inilah salah satu cara Tuhan memberikan hati dan roh yang baru di dalam diri manusia, yaitu dengan mencangkul hidup kita melalui cara yang cukup keras. Lewat penderitaan, kesusahan, dan pergumulan di tangan Tuhan yang penuh kasih yang membentuk kita, yang mencangkul hati kita, seperti tanah yang keras itu jadi tanah yang gembur, yang terbuka, hati yang mau menerima perkataan, teguran maupun penghiburan dari Tuhan. Dan cangkul penggembur hati itu seringkali Tuhan nyatakan memang lewat berbagai macam peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Dan kitab suci mencatatkannya demikian. Begitu pula di hari-hari kita saat ini ketika ada begitu banyak kesusahan, pergumulan berat yang menimpa, dan beban berat yang menindih. Itu semua juga di tangan Tuhan bisa menjadi cangkul agar hati kita menjadi lembut. Dari hati yang keras menjadi hati yang dilembutkan oleh Tuhan lewat kesusahan hidup. Dari hati yang dangkal maka digali begitu rupa dengan cangkul kasih Tuhan agar yang tadinya dangkal itu menjadi tanah yang dalam dan siap untuk berakar, bertumbuh dan berbuah tanaman di atasnya. Begitu pula hati yang mudah terjerat oleh berbagai macam godaan duniawi itu dilepaskan lewat cangkul kasih Tuhan yang menggemburkan hati kita. Serta hati yang mudah disesatkan atau hati yang tersesat itu dituntun pulang oleh Tuhan ke dalam hatinya. Dan disinilah cikal bakal serta awal mula pertumbuhan iman itu bisa terjadi. Karena itu ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan hari ini, mari kita tetap berdoa dan sandar kepada Tuhan, amini dan imani bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup kita. Di tangan Tuhan yang penuh kasih, cangkul penggembur hati kita itu adalah alat yang paling penting agar hati kita menjadi lembut, agar hati kita menjadi dalam, agar hati kita menjadi tenang, agar hati kita bisa diselamatkan dan dilepaskan dari beban berat itu, dan agar hati kita bisa dituntun pulang ke dalam kasih Bapa yang akan menenangkan, menenteramkan, serta melegakan hidup kita. Siaplah dicangkul olehnya walaupun sakit, tetapi Tuhan ingin melakukan karya indah agar kita diubahkan menjadi pribadi yang indah pula. Selamat mengindahkan Tuhan agar hidup kita menjadi makin indah. Amin.